Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zada Talita Rahma, mahasiswi Antropologi Budaya tahun 2023, ingin membahas tentang perbedaan kebudayaan supporter di FIB dan di sekolah vokasi. Nah, begini saya mewawancarai Jenderal Teknik Mesin Sekolah Vokasi. Namanya siapa, Kak? Nama saya Yafigo Nandia. Dari? Kalau saya dari Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi. Ini mau tanya-tanya soal supporter, soalnya katanya kakaknya itu dulu jenderal. Sebenarnya bukan jenderal sih, ke kapo, jadi kapo lapangan, jadi salah satu pemimpin di lapangan juga. Tapi sekarang saya juga menjabat jadi jenderal bahan miring. Itu adalah salah satu departemen di sekolah vokasi. Di teknik mesinnya saya jenderalnya. Oh, di teknik mesinnya. Iya. Terus apa yang membuat supporter fakultas kakak tidak tahu? Pertama-tama karena mungkin juga dari kebanyakan mahasiswa yang ada di sekolah vokasi itu berasalnya dari SMK. Jadi kemungkinan mereka itu terbentuk juga dari keseruan-keseruan SMK, karena mungkin SMK lebih banyak praktek, lebih banyak mungkin keseruan-keseruan yang lebih dari SMA gitu loh. Arahnya juga lebih ke praktek, jadi mereka menyukai hal yang berbau dengan rekreasi. Jadi mungkin bentuk rekreasi pun dilampiaskan dalam bentuk supporteran. Jadi mungkin kenapa minatnya ramai juga mungkin dari pertama, satu juga dari karena mereka SMK. Terus untuk kedua mungkin juga memang ada gairah tersendiri, karena pun kita masuk udah disuguhi dengan beberapa atmosfer. Contoh dengan di PPSMB, seperti PPSMB yang ada di kita adalah PPSMB Ramadhani, dan itu tiap tahun kita selalu ada sambutan. Jadi kita ada sambutan dari pihak garasi sendiri. Garasi adalah basis supporter dari garis keras sekolah vokasi, yaitu dari Fakultas Vokasi. Jadi kenapa mungkin mereka terus ramai, karena di pertemuan pertama mereka pun disambut dengan sangat meriah oleh kita. Jadi mungkin itu menjadi budaya di kita. Selain itu stigma-stigma makin baik, terus mengenalkan supporter juga nggak harus tentang kerusuhan dan lain-lain. Jadi mereka enjoy di situ, dan mungkin teman-temannya saling mengajak dan menyebarkan virus cinta-cinta sekolah vokasi gitu. Terus pernah nggak supporter mengalami pasang surut? Terus alasannya apa? Pasang surut, semisal dari segi kuantitas kita mungkin masih di angka yang stabil ya, mungkin di 2000-an orang, 1000-an orang. Jadi sebenarnya nggak terlalu fluktuatif. Jadi kita tetap stabil, karena ya dengan faktor-faktor beberapa dari yang sudah ada kan, vokasi memang bisa bersaing juga selama jadi best supporter juga sering juga. Jadi kadang ada plot yang kita timbulkan. Jadi untuk pasang surut kemungkinan mungkin karena biasanya untuk pasang surut karena jadwal kita berbenturan dengan akademik, jadwal yang harusnya kita mungkin di Porsenigama berbenturan dengan akademik. Jadi menurutku itu sih lebih ke beberapa departemen di kita itu intens gitu loh untuk praktek. Jadi kadang yang harusnya di departemen mungkin yang sebagai pilar kan departemen teknik mesin dan departemen teknik sipil. Jadi kalau memang departemen dua itu kebetulan jadwal prakteknya barengan, jadi mungkin berpengaruhnya di situ. Untuk kuantitasnya mungkin berkurang, tapi untuk segi kualitas kita selalu ini sih improve sih. Jadi untuk pasang surut kayaknya enggak, tapi kita malah selalu naik targetnya, karena mungkin di tahun kemarin hanya berbentuk 3D yang segini, kita lebih mungkin dari bentuk dan 3D atau ukuran kita lebih memperbesar. Jadi kalau untuk kualitas kayaknya nggak ada penurunan, jadi lebih baik. Gimana pandangan kakak pas jadi jenderal dan pas udah enggak? Menurutnya perbedaannya gimana? Mungkin ini ya, karena kalau perbedaannya mungkin tak balik aja ya. Pas saya sebelum saya jadi jenderal dan sudah saya jadi jenderal ya, mungkin tak balik karena aku belum demis sekarang. Oh belum. Jadi kalau perbedaan sih mungkin yang awalnya mungkin sebagai orang yang militan, sangat militan dan mungkin terlalu proud, arahnya mungkin ke arah yang negatif ya, mungkin terlalu bangga, terus kita punya kebanggaan tersebut dan mengarahkan kita ke hal-hal yang negatif. Setelah jadi jenderal kita harus mempertimbangkan, karena kita masanya banyak,
dan juga dari beberapa lini. Jadi kita harus benar-benar bisa melakukan sosialisasi antar departemen, dan juga antar teman-teman, gimana cara melindungi teman-teman cewek ketika ada momen saat panas di Persenigama. Mungkin bedanya kita jadi lebih ini sih, mengelola diri kita untuk skill leadership aja sih. Tapi ngatur anak-anaknya susah nggak? Kalau untuk ngatur anak-anak, kebetulan memang karena kita ada juga divisi korlap, jadi aku nggak serta-merta langsung turun ke lapangan sendiri. Jadi aku tinggal bagi tugas ke korlap itu ada koor lapangan, biasanya kita ambil di tiap departemen. Jadi mungkin ada 3 orang atau enggak, atau 3 atau 4. Jadi di situ juga mereka kerja untuk ngarahin masanya. Jadi aku nggak benar-benar sendiri. Jadi lebih mudah asalkan kita kompak antara korlap dan jendel. Tadi saya merasa di lokasi memang sangat ramai karena dirinya sendiri atau karena excitednya diri masing-masing dengan mensupport fakultasnya. Kalau di FIB itu kurang ramai karena mungkin pandangan orang yang sudah berpikir kalau ih pasti sepi nih, jadi pada malas datang atau pada nggak mau datang. Jadi bisa dikembangkan sebenarnya, tetapi dengan waktu yang cukup lama dan mungkin bisa bertahun-tahun ke depan untuk bisa menjadi lebih solid. Karena di FIB juga koor lapangannya tidak ada. Kalau di vokasi itu ada koor lapangannya yang bisa membantu teman-teman biar bisa pada datang ke KOR untuk melakukan supporter. Setelah saya kemarin beberapa kali mengikuti supporter yang ada di FIB, memang anak-anaknya tidak excited untuk berdiri atau mereka malah lebih suka bernyanyi sambil duduk. Tidak seperti anak-anak vokasi yang mereka langsung berdiri untuk berteriak-teriak. Di FIB kebanyakan masih pada duduk dan mungkin lebih suka untuk menonton daripada mensupporteri. Dan dari saya, maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.